Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat bergabung dengan kami. Semoga bersama dengan kami kalian bisa meraih apa yang saudara cita-citakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh kakak tingkat saudara untuk memberikan pembekalan tentang PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, perlu saudara ketahui bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi itu berbeda dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah menengah atas. Terdapat beberapa hal yang pada saat ini dikategorikan sebagai perubahan yang cukup mendasar dalam kurikulum perguruan tinggi. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu, mahasiswa itu dikatakan lulus menjadi sarjana apabila mereka itu menempuh pendidikannya minimal 4 tahun di dalam program studi. Namun demikian, untuk saat ini kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu telah mengalami perubahan. Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat standar baru terhadap kurikulum penyelenggaraan penyelenggaraan program studi di setiap perguruan tinggi. Terdapat istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkat dengan MBKM. Apa itu? MBKM itu merupakan kurikulum di tingkat program studi yang membebaskan mahasiswanya untuk mengambil pembelajaran di luar program studi atau di luar kampus minimal 20 SKS atau 1 semester dan maksimal 3 semester atau 60 SKS. Jadi pada saat ini untuk belajar di tingkat perguruan tinggi untuk menjadi seorang sarjana, seorang mahasiswa itu cukup belajar di program studi sebanyak 5 semester. Nah, selebihnya mereka boleh mengambil kegiatan pembelajaran di luar program studi atau di luar kampus. Atau kalau memang itu adalah hak mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu berhak untuk belajar di luar kampus atau di luar program studi itu sebanyak 1 sampai dengan 3 semester. Namun demikian, jika ada mahasiswa yang tidak ingin belajar di luar kampus, maka mereka masih diperkenankan untuk mengikuti kurikulum reguler, yaitu menyelesaikan kegiatan di dalam kampus selama 8 semester. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas lebih jauh tentang salah satu program yang menjadi andalan bagi mahasiswa untuk memicu kreativitas dan keberanian mahasiswa, yaitu program itu disebut dengan program kreativitas mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau kenapa sih ada program kreativitas mahasiswa? Itu karena ada latar belakang ya, ada latar belakang yang menjadi dasar.
kenapa ada program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ini. Yaitu yang pertama bahwa sebenarnya seseorang untuk menjadi sarjana, maka seorang mahasiswa itu harus menguasai beberapa kompetensi. Di antaranya adalah dia harus memiliki kompetensi berkomunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Dia harus memiliki kompetensi untuk berpikir secara analitis. Dia harus menguasai ilmu pengetahuan, mampu berpikir secara logis, mampu bekerja sama dalam sebuah tim atau bekerja mandiri. Bahkan dia harus menguasai teknologi yang terkait dengan kompetensi keilmuannya. Nah, untuk menciptakan sarjana yang paripurna seperti ini, maka sebaiknya kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam program studi, tetapi juga harus dilakukan di luar program studi. Nah, PKM ini merupakan salah satu media atau fasilitas yang disediakan untuk merangsang kompetensi mahasiswa dalam hal kemampuan berpikir, kemudian kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan mandiri, sehingga diharapkan dengan mengikuti program PKM ini nanti ketika mahasiswa itu sudah lulus menjadi sarjana, dia menjadi sarjana yang paripurna. Kemudian di dalam PKM ini ada namanya Dalil Pimnas ya. Dalil Pimnas itu adalah slogan yang banyak dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang memenangkan program PKM ini. Kemudian dia berhasil untuk masuk ke gelanggang Pimnas. Yaitu mahasiswa itu harusnya menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa itu kewajibannya bukan hanya belajar, tetapi dia harus mengambil peran untuk menjadi seseorang yang mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di lingkungannya. Jadi dalil Pimnasnya adalah dengan kesempatan untuk belajar lebih banyak, dengan penguasaan kita terhadap suatu bidang ilmu, bukankah seharusnya kita ciptakan suatu solusi bagi negeri yang penuh dengan masalah ini? Jadi, ketika mahasiswa itu dalam proses belajarnya berlatih untuk mencarikan solusi atas beberapa permasalahan yang ada di dalam lingkungannya, maka mahasiswa itu akan memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah, kemampuan untuk mencari solusi dari masalah itu, dan keberadaannya menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita berperan sebagai mahasiswa, maka sebenarnya apa yang kita lakukan selama kita ada di perkuliahan itu akan sangat menentukan bagaimana kualitas kesarjanaan yang kita miliki pada akhirnya ya, pada nantinya itu. Jadi kalau seorang mahasiswa itu, kalau mungkin saudara pernah menemui beberapa mahasiswa yang ada di warung kopi gitu ya, kemudian mereka berdiskusi di sana, mereka mencoba untuk memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan oleh sang dosennya, maka itu merupakan salah satu media ya,
yang sering dipergunakan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya. Jadi nongkrong itu boleh, kemudian ngopi dan ngobrol itu juga boleh. Tapi jangan lupa nulis proposal PKM supaya nanti kita memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk memecahkan permasalahan, baik itu yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, atau menciptakan satu inovasi, atau melakukan kegiatan kewirausahaan, apapun bisa kita lakukan melalui program PKM ini. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan PKM? Yang menjadi tujuan PKM adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keberagaman intelektual. Jadi itu adalah pilar tujuan yang ditetapkan untuk program kreativitas mahasiswa ini. Sedangkan manfaatnya itu adalah, tadi sudah saya jelaskan, itu adalah kalau dengan melakukan kegiatan PKM, maka mahasiswa itu akan dilatih kreativitasnya. Mahasiswa itu akan lebih kreatif untuk mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu akan belajar bekerja sama dengan orang lain, karena kita itu dalam proses kehidupan tidak mungkin kita tidak bekerja sama dengan orang lain, apalagi kalau di dunia kerja kita pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ada di dalam dunia kerja tersebut. Nah, untuk itu bekerja sama itu bukan merupakan hal yang mudah, tetapi itu harus dilatih. Nah, dengan mengikuti PKM yang mensyaratkan adanya mahasiswa dari berbagai lintas program studi, itu melatih kita untuk bekerja sama, dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang memiliki background yang berbeda. Kemudian menambah pengalaman dan mungkin dengan sedikit pembiayaan yang diberikan dalam kegiatan ini bisa sedikit menambah pundi-pundi kita ya, pundi-pundi kita dalam program. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita berbicara tentang program PKM itu pemerintah sudah mengeluarkan buku panduannya ya. Jadi di dalam nanti lebih detailnya itu saudara bisa membaca buku panduannya. Kemudian saya hanya akan menjelaskan garis-garis besarnya saja. Nah, kegiatan PKM itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah sifatnya itu dalam bentuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah penulisan karya ilmiah ya, penulisan artikel ilmiah. Nah, untuk yang kegiatan itu ada yang namanya PKM riset. Kemudian ada namanya PKM pengabdian pada masyarakat, PKM kewirausahaan, PKM penerapan IPTEK atau PKMPI, PKM karya cipta atau PKMKC. Sedangkan yang untuk penulisan ilmiah itu ada PKM artikel ilmiah atau PKMAI, PKM gagasan tertulis atau PKMGT, dan PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. Nah, apa yang dimaksud dari masing-masing skema PKM itu coba kita lihat satu persatu ya.
sebelum kita membahas tentang masing-masing skema dari PKM tersebut, perlu saudara ketahui bahwa kalau nanti saudara tertarik untuk mengikuti kegiatan PKM ini, maka ada kriteria yang harus saudara penuhi di situ. Di antaranya adalah misalnya PKM itu tidak boleh diajukan secara perseorangan, tetapi harus berkelompok, kemudian jumlah kelompoknya antara 3 sampai dengan 5 orang. Kemudian yang bisa mengajukan itu untuk sementara ini adalah mahasiswa dalam strata 1 atau S1, kemudian pendanaannya itu berkisar antara 5 sampai 10 juta begitu ya. Tapi kalau untuk PKM GT dan PKM AI itu insentif yang diberikan itu sekitar 3 jutaan. Nah, kalau melihat kriteria ini, maka ini merupakan sangat kelihatan bahwa di dalam PKM GT ini kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan teman yang memiliki background program studi yang berbeda itu sangat dianjurkan sekali. Nah, kemudian topik-topik yang bisa saudara angkat untuk membuat proposal PKM ini itu bisa bersumber dari topik-topik kekinian. Misalnya saat ini yang paling permasalahan yang paling mengemuka selama 2 tahun terakhir ini adalah masalah COVID. Jadi mungkin saudara bisa menulis proposal yang terkait dengan COVID, misalnya dampak COVID terhadap perekonomian pedesaan atau dampak COVID terhadap kemiskinan misalnya. Itu adalah masalah-masalah yang up to date yang bisa kalian angkat dalam kegiatan PKM untuk menyusun proposal PKM ya. Selain itu juga saudara bisa mengambil topik yang masuk dalam kategori 17 kriteria Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Jadi di situ di dalam SDGs ini ada 17 isu yang bisa kita angkat, salah satunya menjadi salah satu topik yang ada di dalam proposal PKM. Nah, sekarang kita coba satu persatu melihat sebenarnya PKM ini bukan PKMP ya. Kalau dulu namanya PKMP, tapi sekarang disebut dengan PKM Riset. PKM Riset itu adalah PKM yang didesain gitu ya, dengan tujuan untuk melatih mahasiswa memecahkan satu persoalan melalui kegiatan penelitian. Jadi tentu saja dalam proses penulisan proposalnya itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah terkait dengan penulisan riset. Nah, tip yang bisa kita pergunakan di dalam PKM riset ini adalah carilah masalah real yang terdapat di masyarakat. Terutama kalau kita ada di daerah sekitar Madura, maka kita bisa mengangkat potensi-potensi permasalahan yang ada di masyarakat Madura. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan metode survei lapang ya. Dengan tentu saja dengan melakukan metode survei lapang itu kita harus memahami bagaimana kaidah-kaidah penentuan respondennya, kemudian bagaimana kaidah untuk analisis masalahnya. Nah, kalau saudara ingin melakukan kegiatan PKM riset ini, maka saya sarankan itu untuk mengajak kerjasama dengan mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah metode riset. Kalau nggak salah ada di mahasiswa semester
3 pas semester 5 begitu ya. Jadi kalau di semester 1 belum mendapatkan perkuliahan itu, maka saudara bisa menggandeng kakak tingkat saudara untuk mengajukan proposal PKM penelitian. Next. Kemudian yang selanjutnya itu ada PKM kewirausahaan. Nah, PKM kewirausahaan ini intinya adalah mendidik mahasiswa untuk belajar menjadi seorang wirausaha. Tentu saja supaya proposal kewirausahaan kita itu menarik, maka produk-produk yang kita jual itu sebaiknya bukan produk-produk yang bersifat umum sebagaimana dijual oleh khalayak umum gitu. Tetapi kita harus menyematkan inovasi-inovasi baru terkait dengan produk yang akan kita jual gitu ya. Jadi ini salah satu ini misalnya gambar di samping ini itu adalah salah satu produk yang dulu pernah mendapatkan mendapatkan pendanaan dari PKM kewirausahaan dan kelompok ini sampai masuk di tingkat nasional ya, sampai masuk di tingkat PIMNAS nasional. Dia mengangkat tentang pembuatan atau penjualan boneka Barbie, tetapi boneka Barbie ini diberi pakaian khas Madura. Jadi waktu itu namanya adalah Bibi Ara, tapi kalau sekarang itu tidak boleh ada singkatan-singkatan gitu ya. Tapi dia menghasilkan produk, memang produk boneka Barbie itu adalah produk-produk yang umum, tetapi kekhasannya itu ada di mana. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau saudara itu akan menjual sebuah produk yang bersifat umum, maka apa yang menjadi kespesifikan dari produk yang akan saudara tawarkan. Nah, kalau ada, maka saudara bisa mengajukan ke proposal PKM kewirausahaan. Kemudian selanjutnya ada PKM penelitian. Jadi kalau di dalam perguruan tinggi itu kalian mengenal namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi proses pembelajaran itu bukan hanya dalam bentuk perkuliahan, tetapi bentuk pembelajaran itu bisa juga dalam bentuk penelitian atau bisa juga dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau untuk pengabdian kepada masyarakat ini, maka mahasiswa itu bisa mencoba untuk mengamati permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya itu apa sih misalnya. Nah, dari permasalahan yang ada itu apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya saja kalau di daerah Sumeneb itu banyak terdapat petani yang membuat gula merah dari nira. Nah, tetapi produk tersebut itu kalau kita lihat tampilannya itu tidak terlalu menarik untuk dijual di tempat-tempat yang tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh konsumen menengah ke atas gitu. Maka kalau kita sebagai orang agribisnis, kita harus bisa mengemas supaya produk yang sederhana ini menjadi produk yang bisa diterima oleh kalangan menengah gitu ya, oleh kalangan konsumen menengah ke atas misalnya. Bagaimana caranya? Kemudian kita mengajarkan kepada produsen-produsen yang ada di desa itu cara membuat produk yang lebih menarik. Misalnya dulu kita pernah membuat produk gula merah tapi dalam bentuk hablur ya, atau biasa disebut gula palem sugar ya, palem sugar itu. Nah, itu mereka kita ajari seperti itu, kemudian kita coba untuk carikan pasarnya. Maka kegiatan yang kita lakukan itu masuk dalam kategori kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah PKMPI. PKMPI itu adalah
solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan oleh calon mitra. Jadi katakanlah misalnya kita memiliki mitra pengusaha-pengusaha industri atau industri-industri rumah tangga yang produknya itu sangat sederhana. Kemudian kita mencoba untuk berdiskusi dengan mereka, kemudian untuk mencarikan kira-kira inovasi apa sih yang akan kita bisa bantu supaya produk mereka itu menjadi terangkat lagi, maka kita bisa membuat proposal dengan skema proposal PKMPI. Nah, iptek yang disepakati, iptek yang akan kita berikan kepada mitra itu tentu harus mendapatkan persetujuan dari mitra tersebut. Nah, bentuk ipteknya itu bisa macam-macam ya. Kalau di sini bisa dalam bentuk diversifikasi sumber bahan baku, bisa dalam bagaimana cara meningkatkan mutu produk, kemudian bagaimana memperbaiki proses produksi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kategori ini yang kita lakukan, maka masuk dalam skema PKMPI. Kemudian yang selanjutnya itu ada PKM Karya Cipta. Karya Cipta ini adalah program yang dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek. Dalam upaya menghasilkan suatu produk, itu bisa berbentuk sistem, desain, prototipe, atau produk kesenian, aplikasi, atau produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, atau dunia usaha. Jadi di sini mahasiswa itu menciptakan satu produk gitu ya, bisa berupa desain, kemudian bisa berupa prototipe atau bisa berupa aplikasi misalnya, yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, itu kalau seperti itu bentuknya, maka saudara bisa mengusulkan ke dalam skema PKMKJ. Kemudian GFK ini itu adalah kita menciptakan satu pemikiran, kemudian yang pemikiran itu bertujuan untuk mengatasi 17 kriteria yang ada di dalam SDGs itu, bagaimana pemikiran kita ke depannya yang bisa nantinya akan bisa direalisasikan atau diwujudkan untuk mengatasi permasalahan yang masuk dalam kategori SDGs itu, kemudian kita bentuk kita kemas dalam sebuah video. Nah, itu masuk dalam PKM GFK. Kemudian untuk susunan proposal dan lain-lainnya itu silakan dibaca lebih detailnya di panduan yang sudah ada. Demikian kira-kira penyampaian saya tentang sekilas PKM, program kreativitas mahasiswa yang banyak diikuti oleh jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, untuk panduan itu saudara bisa lihat link yang sudah saya tulis ini. Demikian, tetap semangat, semoga kalian senantiasa tetap sehat dan masalah pandemi cepat berakhir sehingga saudara bisa masuk ke kampus ya, bisa berkuliah sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.